Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pelajaran kita hari ini Bina Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran SK ini dengan baik dan benar. Sebelum mulai pelajaran, kita alangkah baiknya membaca doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita memasuki pelajaran. Silakan buka halaman 4. Kemarin kita belajar tentang membina masyarakat Madinah. Sekarang kita di bagian membangun Masjid Nabawi. Nah, jadi Masjid Nabawi ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana Masjid Nabawi ini didirikan di atas tanah milik 2 orang anak yatim dari Bani Najjar. Mengetahui bahwa Rasulullah SAW hendak membeli tanah itu, maka kedua anak yatim tersebut sepakat untuk memberikannya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah menolak dan beliau pun membelinya. Rasulullah SAW memilih tanah itu setelah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika untanya yang bernama Qaswah berhenti di atas tanah itu, maka Rasulullah pun menetap bahwa tanah itulah yang dikehendaki Allah untuk ditempatkan didirikannya masjid. Yang mana Masjid Nabawi ini adalah salah satu tempat yang sangat bersejarah, yang pastinya itu adalah tempat yang mana ada makam Nabi Muhammad SAW dimakamkan, dan para sahabat-sahabat beliau yang lainnya seperti Sayyidina Umar dan Abu Bakar serta anak beliau. Kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin baik Ansar maupun Muhajirin bergotong royong mendirikan masjid. Rasulullah pun ikut memikul batu bata, membuat dinding, dan memotong pohon-pohon kurma. Dinding masjid itu dibuat semacam batu bata yang direkatkan dengan tanah liat yangnya dari pohon kurma, sedangkan atapnya terbuat dari pelepah pohon kurma. Lantainya berupa kerikil yang ditimbun dengan pasir halus. Nah, jadi pembuatan Masjid Nabawi dulu itu tidak seperti sekarang, tetapi yang dulu itu menggunakan alam langsung seperti tanah liat untuk membuat dindingnya, kemudian pelepah-pelepah kurma untuk jadi atapnya, kemudian pohon-pohon kurma menjadi tongkatnya atau jadi tiang-tiangnya. Kemudian dengan berkembangnya zaman sekarang, direnovlah dan direhabilitaslah masjid tersebut sesuai zamannya dan sesuai kenyamanan orang-orang beribadah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid itu juga digunakan sebagai tempat pembinaan agama, musyawarah, memutuskan perkara, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam. Yang mana tempat ibadah ini seperti sekarang juga, misalkan dibuat jadi tempat orang rapat, memutuskan sesuatu hal-hal yang perlu diputuskan. Nah, maka dari itu dulu Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid itu tempat bermusyawarah, pembinaan agama, dan memutuskan perkara. Kemudian pembangunan Masjid Nabawi ini pun menjadi tonggak pertama dalam membangun masyarakat baru yang berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, yang mana Masjid Nabawi ini jadi pusat perhatian serta pusat Islam. Maksud pusat Islam ini orang menuntut ilmu di sana, orang melakukan ibadah di sana, orang membangun agama Islam banyak yang di sana. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW tersebut kemudian diberi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi inilah kemudian Rasulullah membangun rumahnya untuk tempat tinggal beliau dan keluarganya, yang mana sekarang kamar dan tempat beliau itu dijadikan makam atau tempat kuburan Rasulullah. Di sampingnya terdapat kamar-kamar yang digunakan oleh para sahabat yang belum memiliki rumah atau dijadikan tempat tinggal kaum du'afa. Kemudian kita bagian C, mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Yang mana kaum Ansar ini adalah apa yang kemarin? Yaitu kaum asli Madinah yang menolong Rasulullah disebut kaum Ansar, sedangkan kaum yang ikut hijrah, kemudian hijrah Nabi, kemudian serta merta menolong Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya disebut kaum Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan hidup rukun dan menjalin persaudaraan antar sesama muslim.
kaum muslimin bersatu sehingga menjadi kokoh dan kuat. Oleh karena itu, beberapa hari setelah itu tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Ansar dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Mereka berjumlah 90 orang laki-laki. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka atas dasar tolong menolong. Di antara para sahabat dipersaudarakan itu adalah Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zubair bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zubair, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, Utsman bin Affan dan Aus bin Thabit, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, dan seterusnya. Setiap kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Dengan dipersaudarakannya mereka, keadaan sosial ekonomi masyarakat akan terbina dengan baik. Kaum muslimin ketika hijrah tidak membawa harta dan mereka pun kehilangan pekerjaannya. Akan tetapi atas pertolongan kaum Ansar, mereka dapat memiliki mata pencaharian dan pekerjaan sendiri. Yang mana ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka kaum Ansar pun sangat senang hati dan ringan tangan untuk membantu perekonomian masyarakat Muhajirin. Demikianlah langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, dalam membina kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan agar bekerja dengan giat dan tekun untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang muslim yang kaya agar melakukan zakat yang diberikan kepada kaum fakir, miskin, agar sesama kaum muslim saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang mana Rasulullah SAW menjalankan rukun Islam yang 4, yakni menjalankan dan serta memerintahkan untuk mengerjakan rukun Islam yang keempat, yaitu berzakat. Yang mana berzakat ini salah satu tujuannya adalah saling tolong menolong antar kaum fakir dan miskin, yang mana yang melakukan ini adalah orang-orang kaya. Selain itu, menciptakan kesejahteraan masyarakat, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal pada tahun kedua Hijrah, yaitu semacam lembaga keuangan yang mengatur serta harta benda kaum muslimin, yang mana kita kenal sekarang yaitu Badan Amil Zakat. Nah, maka Rasulullah SAW menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada Baitul Mal. Kemudian Rasulullah menetapkan kewajiban zakat kepada kaum muslimin yang sudah mampu. Zakat dari kaum muslim tersebut disimpan dan dikelola di Baitul Mal, kemudian disalurkan kepada kaum muslim yang membutuhkan. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, binaan kota Madinah, yang mana disimpulkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hijrah setelah Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian kaum muslimin Mekah yang ikut hijrah disebut kaum muhajirin, sedangkan kaum Ansar adalah kaum asli Madinah yang menolong Rasulullah. Kemudian lagi setelah tiba di Madinah, Nabi Muhammad melakukan 3 hal penting, yaitu membina masyarakat Madinah, mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, dan mengadakan perjanjian damai dengan kaum non-muslimin di Madinah. Kemudian lagi, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah namanya Masjid Nabawi. Selain tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk pembinaan agama, musyawarah, memutuskan perkara, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin dan kaum Ansar agar menjadi kokoh dan kuat, saling tolong menolong. Dalam bidang sosial, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang kaya agar berzakat kepada membagikan kepada orang fakir, miskin, dan orang yang lebih membutuhkan. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, Rasulullah membangun Baitul Mal, yang mana kita kenal dengan Badan Amil Zakat, agar kaum orang kaya lebih mudah membagikan harta-harta atau mempergunakan harta tersebut, yang mana harta tersebut untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan dan kepada jalan yang benar. Nah, mungkin dari kesimpulan tersebut, pelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi pelajaran yang bermanfaat. Mungkin banyak yang kurang dari Bapak. Bapak tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.